Oke, halo semuanya, selamat datang di obrolan perdana kami. Jadi ceritanya kita ini perdana ya bro, ngobrol bareng di depan kamera. Biasanya ya ngopi bareng, cuman sekedar nongkrong aja diskusi biasa, tapi nggak direkod. Bedanya ini kan direkod gitu. Oke, iya. Oh ya mungkin sebelum ke sana, dari beberapa teman-teman mungkin masih belum kenal kami sendiri. Perkenalkan, nama saya Ziad dan di sini saya ditemani oleh partner diskusi saya selama ini yaitu Bro Ilham. Iya, betul. Anyway, sebelumnya mungkin dari beberapa teman-teman apa ya namanya masih bertanya-tanya kenapa muncul video ini, kenapa tiba-tiba muncul channel ini. Jadi gini, ceritanya mungkin beberapa hari yang lalu kami berdua itu aslinya udah sering diskusi ya bro. Betul. Karena gini, dari lingkungan kami sendiri itu bisa dikatakan jarang tongkrongan yang ngopi bareng tapi membahasnya yang agak berat. Ya, tentang permasalahan saat ini. Ya. Nah, tiba-tiba muncullah ide dari Bro Ilham ini, kenapa sih bro, apa namanya, diskusi kita tuh nggak di-record aja, karena kan juga lumayan kalau di-record gitu. Pada akhirnya dari semua pertimbangan dan resiko yang sudah dipertimbangkan, kira-kira apa sih resiko yang dipertimbangkan atau apa namanya nanti kedepannya itu gimana, kira-kira masih apa ya sustainable nggak kira-kira. Pada akhirnya dari semua pertimbangan kita berdua dan teman-teman yang lain akhirnya memutuskan untuk merekodlah video ini. Dan juga akan ada beberapa video yang kedepannya gitu ya bro ya. Yes. Ya mungkin nanti tergantung teman-teman ya mau nganggep ini obrolan ini sebuah apa ya tongkrongan biasa, sebuah tongkrongan kami. Soalnya gini, ketika kami nongkrong ya obrolannya kayak gini, ya udah ini tongkrongan kami gitu. Obrolannya ya sama ketika di tongkrongan, cuman bedanya ini di depan kamera aja gitu. Nah, nanti tergantung teman-teman mau menganggap ini sebagai tongkrongan atau menganggap sebuah edukasi, ya terserah ya. Sebuah preferensi orang kan beda-beda. Jadi kita nggak bisa memaksakan itu. Dan juga ada beberapa tujuan kita membuat video ini, salah satunya yaitu untuk membangun jejak atau track seberapa jauh sih kita belajar gitu. Betul. Jadi based on experience dari saya sendiri itu kadang gini bro, kita diskusi tapi bla 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 sana sini kan udah nemu, kadang diskusi udah nemu solusinya. udah nemu solusinya. Cuman ketika nggak ada dokumentasi atau apa ya namanya journaling lah, istilahnya journaling, Memorial. itu setelah diskusi ya hilang gitu. Outputnya ini, hasilnya ini tiba-tiba ya udah hilang aja. Nah, misal butuh apa ya penerapan itu kadang lupa. Kita punya permasalahan udah didiskusikan tapi nggak diterapkan ya gara-gara kadang lupa gitu. Kadang masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu aja. Setelah diskusi ya nggak ada namanya, nggak ada action atau gimana, nggak ada. Nah mungkin dari situ untuk membuat sebuah jejak atau track tadi, seberapa jauh kita berdiskusi, seberapa jauh kita belajar gitu ya bro. Karena ya untuk kedepannya nanti ini kan kita nggak tahu ya, mungkin apa namanya hari ini kami sendiri itu belajar apa, tapi kita nggak tahu kedepannya nanti udah sampai mana, kita nggak tahu karena kan ilmu sendiri kan terus berkembang semakin kesini semakin berkembang. Juga kedepannya juga mungkin hari ini referensinya 2 referensi, kedepannya juga referensinya beda lagi, bisa tambah terus 4, 5. ada solusi lain lagi, gitu kan. Betul sekali. Nah mungkin tujuan yang selanjutnya selain untuk membangun track dan jejak
untuk apa namanya journaling tadi, seberapa jauh kita belajar ilmu tadi, mungkin ini di Indonesia sendiri ini kan kalau sepenglihatan sih, ya Kita lihat bersama-sama ya, fenomena-fenomena ya yang bisa ada. lah kita lihat bersama-sama, bukan hanya saya doang. Masyarakat Indonesia itu pada dasarnya sudah mau mengambah atau menuju ke masyarakat yang terbuka, Oke. yang terbuka. Betul. Karena masyarakat Indonesia sendiri ya udah bisa dilihat lah, kalian melihat bahwa masyarakat Indonesia udah menjunjung tinggi nilai demokrasi, kemudian sana sini, kemudian ketika ada kebijakan-kebijakan pemerintah itu nantinya akan dibenahi, semisal ada yang nggak pas nanti dibenahi sebagaimana mestinya. Nah itu mungkin udah mau masuk ke sana. Karena gini, pada dasarnya masyarakat terbuka itu sendiri kan masyarakat yang mana hidup di atas kebebasan, kesetaraan dan transparansi. Betul. Dan masyarakat tersebut itu nantinya mau berubah atas kritik dan ide baru gitu. Kalau saya lihat terutama Gen Z ya, terutama gen baru itu enggak ya, tapi di sini bukan mengatakan bahwa Adjustment semua agensi. ya betul, nggak mengatakan bahwa gen-gen sebelumnya itu bukan nggak maju atau gimana, nggak, cuman di sini secara average masyarakat Indonesia itu udah mulai menuju ke sana, menuju ke open society gitu, menuju ke masyarakat terbuka. Nah, kenapa untuk Indonesia maju ke sana ya dengan tujuan untuk supaya masyarakatnya itu menjunjung nilai tinggi toleransi dan pluralisme, kemudian menjunjung tinggi nilai adil dan humanis, terus kemudian menjamin kebebasan individu, kemudian keterbukaannya, transparansinya kekuasaan, kemudian tidak adanya kekuasaan yang absolut. Itu kan semua tujuan dari masyarakat terbuka. Misal contoh, dari masyarakat terbuka itu menghindari namanya kekuasaan yang absolut. Bisa dilihat kemarin, akhir-akhir kemarin itu kan ada kebijakan pemerintah yang mana menurut masyarakat itu nggak pas. Maka dari itu pada akhirnya masyarakat pada demo dan lain-lain. Nah itu sebagai bentuk masyarakat Indonesia mau menuju ke sana gitu. Kemudian menjamin kebebasan individu. Contoh, menjamin kebebasan individu itu ya semua orang berhak menentukan menentukan tujuannya secara individu, secara mandiri, tanpa adanya doktrin ataupun suatu adat. Jadi misal, ya di sini bukan mau menjatuhkan dari pihak manapun. Misal contoh orang tua sama anak, terutama anak perempuan. Kadang orang tua zaman dahulu itu mengatakan bahwa nggak usah, anak perempuan itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti cowok-cowok pada nggak mau. Itu sebuah sebuah doktrin, kalau dikatakan adat ya itu terlalu menyekat. betul. Terlalu menyekat, membatasi dan lain sebagainya. Ya, itu mungkin sebuah doktrin. Kalau menurut saya tidak boleh sekolah tinggi-tinggi, nantinya akan Ujung-ujungnya juga ngurus rumah. rumah tangga, kemudian takutnya nanti laki-laki pada nggak mau atau gimana. Nah itu sebuah satu doktrin. Nah untuk menuju masyarakat terbuka itu ya nggak mau untuk adanya itu ada pembatasan. Semua keputusan individu itu dihargai. Jadi nggak ada yang namanya peraturan yang satu terus kemudian absolut kemudian harus diikuti masyarakatnya, nggak ada. Nah itu kan sebuah bentuk tujuan.
dari apa namanya, dari masyarakat terbuka sendiri atau open society tadi. Nah, ini kan tadi membicarakan bahwa Indonesia sendiri itu kan mau menuju ke sana ya, Bro. Betul sekali. Mau menuju ke sana. Kalau membicarakan mau menuju, berarti ini kan masih perjalanan, Kalau kita sendiri nih mau mencapai sebuah pencapaian, di dalam perjalanan tersebut pasti ada yang namanya penghambat atau rintangan untuk menuju ke sana. Nah, kira-kira apa sih penyebab yang menjadikan masyarakat Indonesia itu masih sulit untuk menuju masyarakat terbuka sendiri? Itu kira-kira rintangannya apa? Oke. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Bro Ziad sebelumnya bahwa ya telah memberikan opening ya yang cukup jelas sekali dan telah memberikan pemaknaan atau arti dari open society atau masyarakat terbuka tadi. Ya memang ketika kita melihat secara definisi lebih dahulu ya, memang masyarakat terbuka ini adalah secara sederhana itu masyarakat yang cenderung ingin membuat apa ya, masyarakatnya sendiri itu tidak takut terhadap perubahan. Jadi boleh kok berubah gitu, asalkan dalam titik yang positif gitu. Kemudian terbuka juga tadi juga dikatakan terhadap kritik dan saran dan sebagainya. Kemudian juga menghargai kebebasan individu untuk berpikir dan berpendapat. Jadi memang tidak saklek terhadap apa yang didoktrinkan atau didogmakan dan sebagainya. Tetap bahwa masyarakat terbuka itu bisa berkembang menyesuaikan zaman gitu, zaman dan keadaan dengan risk to reward yang sudah diperhitungkan dengan matang gitu. Kemudian juga kita ketika melihat Indonesia ya, Indonesia memang kita itu sudah mau menuju ya, sudah mau menuju ke masyarakat terbuka, terutama ketika ya demokrasi itu sudah mulai nampak di Indonesia, di Indonesia dan memang ketika kita sudah mulai menginjak ke demokrasi itu berarti ya kita sudah siap gitu. Namun ketika sedang berjalan itu juga ada beberapa oknum-oknum atau orang-orang yang ingin menggulingkan kembali apa itu demokrasi dan lain sebagainya itu kan. Jadi orang-orang yang tidak mau yang ingin menggulingkan tadi berarti orang-orang yang mau apa ya, mempertahankan sebuah masyarakat yang tradisional, bukan masyarakat dalam artian masyarakat tertutup gitu. Iya betul. Sehingga ya mengalami kemandekan gitu loh. Mengalami stagnan ya. Padahal ya sebenarnya juga mereka-mereka yang mempertahankan istilahnya apa yang mereka percaya sebagai masyarakat-masyarakat yang istilahnya otentik lah atau tradisional itu juga nggak masalah gitu, juga nggak masalah, juga itu juga dibenarkan. Tapi dalam artian jangan sampai menutup bahwa diri kita sampai segitu gitu loh. Jangan sampai kemajuan zaman itu menjadikan kita anggap sebagai sebuah hal yang tidak bagus. Tapi kita harus menganggap bahwa kemajuan zaman itu juga bagus. Dan jangan sampai karena ideologi tersebut yang nggak mau maju menjadikan kita itu stagnan gitu, nggak bisa menyesuaikan zaman gitu. Nah Indonesia itu sudah menuju ke sana. Namun memang ketika kita melihat secara baik sejarahnya itu memang terdapat gerakan-gerakan atau dari masyarakat sendiri melakukan gerakan reaksioner, di mana orang-orang itu cenderung tidak mau terbuka dan juga sering kita sebut dengan status quo ante, di mana orang-orang itu sudah mau terbuka nih, sudah mau menuju ke arah Indonesia maju gitu. Namun ada beberapa dari mungkin entitas, kelompok atau ekosistem yang menjadikan Indonesia itu kembali mundur gitu. Ya orang-orang itu yang orang-orang yang nggak mau menerima istilahnya apa namanya perubahan itu dan kemudian dia istilahnya ya dengan kelompoknya, kemudian dengan beberapa kelas-kelasnya, sehingga dia menolak gitu. Nah itu gerakan-gerakan reaksioner yang menjadikan masyarakat itu cenderung kita sebut dengan status quo ante, kembali ke masa sebelum adanya perubahan keterbukaan tadi itu. Dan ini sangat relate ya di Indonesia, berlaku sangat berlaku. Ada beberapa sekelompok yang mana tidak mau menuju untuk perubahan masyarakat tersebut. Iya. Padahal kalau kita lihat sendiri bahwa ada juga masyarakat yang sudah negara yang sudah
menerapkan sistem keterbukaan ini sehingga dia bisa membawa negaranya maju gitu loh. Kita lihat seperti negara Cina tersendiri. Negara Cina ketika dia dipimpin oleh Mao Zedong, itu mungkin teman-teman sendiri bisa buka di sejarahnya ya. Itu ya mereka masih percaya dengan hal-hal yang sifatnya mistis gitu, magic. Dan pada akhirnya mereka tidak bisa maju pola pikirnya. Kemudian mereka juga tidak mau menerima perubahan. Tapi apakah hal-hal seperti itu bersifat negatif? Tentunya enggak. Itu juga boleh, juga benar juga. Namun ketika diterapkan di istilahnya masyarakatnya seperti ini, itu juga kita harus melihat gitu, harus melihat bahwa oh, ini ada beberapa indikatornya gitu, ada beberapa parameternya gitu. Enggak semua harus seluruhnya dilakukan, enggak. Katakanlah ketika itu sebuah acuan agama juga oke gitu. Tapi ketika itu bukan acuan agama, yang dimana agama tidak menerapkan atau mengatur soal magic tadi ya, kita nggak usah terlalu percaya berlebihan gitu loh, sekedarnya gitu. Nah ketika Mao Zedong itu ya orang-orang itu masih terlalu percaya dengan hal magic gitu, terlalu percaya dengan hal magic. Dan kemudian setelah pergantian ke presiden berikutnya yaitu Deng Xiaoping, itu dia merevolusi secara istilahnya keseluruhan gitu, memodernisasi secara keseluruhan bahwa setelah ini kita tidak usah terlalu memikirkan hal-hal yang magic tadi. Kita harus menuju ke masyarakat yang memang memiliki opportunity untuk ke depan maju gitu loh. Dengan cara ya dia itu menerapkan ya namanya ekonomi harus secara berkelanjutan, sustainable, dan kemudian juga masyarakat harus terbuka. Itu yang paling penting. Dia menekankan supaya masyarakatnya terbuka untuk segala informasi, pengetahuan, dan terutama perkembangan zaman. Kemudian juga mereka Cina itu membuka istilahnya untuk investor masuk dengan segala pengetahuannya, dengan segala perkembangan teknologinya, sehingga Cina ya bisa maju seperti ini gitu. Seperti itu. Dan kemudian juga kita lihat di era-era Presiden Mao Zedong itu pernah terjadi krisis gitu, sehingga pada saat itu Cina itu menjadi negara yang miskin di dunia. Kemudian setelah Mao Zedong gugur dan digantikan Deng Xiaoping dengan cara masyarakat terbuka dan ekonomi berkelanjutan, dia bisa maju sampai saat ini, sampai eranya Xi Jinping, dan menjadi negara paling kuat dengan ekonominya maupun pengetahuan teknologinya. Seperti itu, bro. Nah, terus apa sih relevansinya dengan ya apa yang kita bahas sekarang gitu. Nah, ya, apa yang akan kita bahas sekarang yakni adalah kita ingin memberikan sebuah materi atau hasil diskusi kami juga telah meriset secara mendalam dengan referensi yang berbeda-beda gitu, nggak hanya referensi satu, dan kami telah menemukan bahwa ada yang kami buat yakni 5 poin yang memang ketika ini diterapkan di Indonesia, ini juga bisa menjadi indikator bahwa Indonesia siap menjadi negara maju, negara terbuka, dan negara yang tidak stagnan gitu, tidak hanya stuck di sini-sini aja gitu. Nah, maka ketika kita berbicara hal-hal seperti ini, 5 poin ini berarti adalah 5 poin ini yang menjadi sebuah istilahnya gambaran Indonesia saat ini gitu. Saat ini Indonesia itu sedang mengalami 5 hal ini, dan ketika 5 hal ini harus dimusnahkan, harus dijadikan musuh, maka Indonesia siap untuk menjadi negara maju. Jadi 5 ini adalah sebuah musuh dari masyarakat terbuka, sehingga ketika musuh 5 poin ini ditaklukkan, dikalahkan atau dihilangkan dari perspektif kita saat ini, kita berarti sudah siap menuju ke masyarakat terbuka dan maju seperti Cina, gitu bro. Mungkin kita langsung lanjut aja ya. Yang poin pertama, ini juga bisa diperhatikan. Poin pertama itu bahwa kita sering berbicara soal kebebasan gitu, kebebasan atau demokrasi ya. Namun di sini di Indonesia itu kalau kita lihat, kebebasan itu malah sering dipakai untuk membungkam kebebasan orang lain, gitu bro. Jadi sebenarnya memang betul demokrasi itu memberi ruang bicara, tapi ketika kita lihat di sosial media maupun di secara reelsnya, di kegiatan kita sehari-hari, bahwa yang namanya kebebasan itu malah justru digunakan
untuk menaklukkan atau melakukan hate speech atau doxing gitu, ujaran kebencian atau doxing itu kita bisa menjual identitas seseorang, data pribadi, kemudian kita gibahkan ya kan, kita obrolkan di belakang gitu, kita obrolkan di belakang, kemudian pada akhirnya data itu digunakan untuk menyerang orang lain gitu. Contoh misal saya sama Bro Ziyad sedang membicarakan orang lain gitu ya, itu kan otomatis kita membicarakan data seseorang gitu, tentang siapa dia, kemudian mungkin beberapa hal-hal negatifnya. Nah, setelah kita tahu, nah kita gunakan untuk menyerang orang itu lah, itulah yang namanya doxing gitu, menggunakan kebebasan kita untuk mencuri data orang, kemudian setelah dicuri digunakan untuk menyerang orang lain, itu doxing. Kemudian membungkam pandangan yang berbeda, itu juga kita bisa lihat sekarang ya, bahwa banyak dengan cara kita memiliki sudut pandang yang berbeda. Katakanlah saya mengatakan A gitu, kemudian si Bro Ziyad mengatakan B, tapi nanti pada akhirnya karena perbedaan pendapat ini, Bro Ziyad itu bisa juga membungkam saya dengan pendapatnya gitu, mematikan pendapat saya. Saya juga bisa mematikan pendapat Bro Ziyad. Padahal sebenarnya ya harus menghargai gitu. Tidak boleh kita mematikan pendapat orang lain dengan cara ini loh saya yang paling benar. Nah, itu nggak boleh. Kita harus menghargai gitu. Tapi itu sebuah perkara yang paling sulit. Paling sulit tuh. Ya betul. Tak akui sendiri kalau ada masyarakat atau salah satu seseorang mengutarakan pendapat ini, kemudian masyarakat lainnya atau orang lainnya itu mengatakan ini, pasti nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya saling menjatuhkan, bukan saling mensupport. Iya betul. Mengatakan bahwa pendapat si A ini paling benar, tapi pendapat si B ini dikatakan paling lemah atau gimana. Padahal konsep masyarakat terbuka itu sendiri kan saling menerima apa namanya, perbedaan. Gini, salah satu tujuan dari masyarakat terbuka sendiri yang tadi belum disebutkan itu kan ini menerima atau apa ya, sebuah kebenaran ini kapanpun bisa dikritik gitu. Kapanpun bisa dikritik. Jadi nggak bisa absolut. Selagi kritik tersebut itu apa namanya masih berlaku, it's okay. Tapi kalau kebenaran tersebut semakin kesini semakin kurang pas untuk diterapkan saat ini, ya pasti nanti akan ada kritik baru gitu. Betul. Nah, sejatinya seharusnya ya harus saling menerima atau saling, karena semuanya benar, nggak ada yang salah gitu loh. Iya, dengan sudut pandang mereka pribadi masing-masing ya, bro kan. Dan juga mungkin menjadi hal yang harus di attention ya, perhatikan ya, bahwa ketika kita memiliki pendapat yang berbeda, contoh katakanlah Bro Ziyad berpandangan A gitu, sedangkan saya berpandangan B. Nah, ketika terjadi pendapat yang berbeda seperti ini, harusnya itu menemukan korelasinya gitu loh, titik temunya gitu. Jadi nanti kita nggak berselisih. Digabungkan satu sama lain. Gitu. Betul. Bisa dikatakan seperti itu, karena memang belum tentu pandangan A itu benar, pandangan B itu benar ya. Tapi ketika digabungkan itu juga nanti akan mendapatkan pandangan yang lebih benar gitu. Contoh misal A benar, B benar. Kalau digabungkan kan menghasilkan C yang benar semua gitu kan, yang malah lebih bijaksana gitu. Soalnya kalau kita bisa lihat bahwa kebijaksanaan itu ya ketika kita bisa mencari hal yang benar di antara hal yang benar gitu. Itulah bijaksana. Dan seperti ini harusnya ketika terjadi perbedaan pendapat ya Bro Ziyad A, saya B ya diterima, dan seharusnya itu dicari korelasinya sehingga bisa membentuk pendapat yang memang benar-benar benar gitu loh. Malah jangan kita menggunakan pendapat kita untuk menjatuhkan orang lain gitu. Malah mengejudge orang lain, malah menyerang orang lain ya, jangan sampai seperti itu. Meskipun terjadi sekarang, saat ini kayak gitu, itu harus dihapuskan seperti itu. Seharusnya harusnya malah menjadi sebuah jalan baru gini. Misal ada pendapat A dan pendapat B. Kalau salah satunya ini disalahkan, otomatis mau nggak mau kan harus menggunakan pendapat A. Nggak ada alternatif yang lain. Kalau pendapat A, B ini semua diterima, nanti kan pasti ada pilihan gitu. Itu kan lebih enak ya. Betul.
lebih leluasa, lebih betul, fleksibel, possible. enggak ya, tapi masyarakat nggak bisa apa namanya menjadi patokan yang absolut, aturan-aturan itu nggak bisa Ya. menjadi absolut gitu. Dan juga terhindar dari korban dari ya karena keserang itu kan jadi korban kan, Yes. seperti itu. Dan nah kemudian juga ya itu tadi bahwa setelah kayak gitu ya saat ini ketika kita berbicara di era sekarang ya memang seperti itu. Yeah. Orang menggunakan kebebasannya itu malah untuk menyerang orang lain gitu, menghina dan bahkan mengintimidasi orang lain. Tidak hanya soal pendapat, ya mungkin juga perspektif, opini dan lain sebagainya gitu. Itu juga bisa membuat orang lain itu ya tersakiti gitu loh dengan menggunakan kebebasan yang bebas ini. Nah, efeknya apa? Akibatnya adalah bahwa mereka yang ingin mengutarakan pendapatnya, gitu kan, itu malah justru takut gitu, khawatir diserang balik gitu. Oke. Diserang balik ya tadi, menyerang personal gitu. Yes. Ya, bahwa sebenarnya seharusnya bahwa kebebasan itu harus dilindungi gitu. Tapi malah karena adanya sistem yang seperti ini, itu malah berubah menjadi senjata yang membungkam gitu. Pada akhirnya orang-orang takut berpendapat dan istilahnya ya lebih suka diam gitu, nggak ikut campur. Biar dipikirkan oleh mereka saja. Betul. Kita orang-orang kecil nggak bisa ikut campur gitu. Ya karena takut diserang balik gitu loh. Yes. Gitu. Nah, maka dari itu dari bukunya Popper yang kita ambil sebagai referensi gitu. Popper ya silakan bisa teman-teman buka. Karl Popper. Ya, itu yang berjudul The Open Society and Its Enemies 1945. Itu bisa dibuka di sana. Bahwa sebenarnya dalam masyarakat terbuka yang akan kita arah ke sana gitu, terbuka itu, kebebasan itu harus dilindungi gitu, harus dilindungi dan harus ada diiringi dengan tanggung jawab gitu loh. Yeah. Jadi ketika kita mau berargumen, berpendapat, memberikan opini, kita harus bertanggung jawab juga dengan hal-hal apa yang namanya faktanya seperti apa, kemudian datanya seperti apa gitu, dan kemudian juga harus kita bisa memperkirakan gitu kedepannya seperti apa gitu loh. Jadi ada data, fakta, kemudian angka, kemudian perkiraan supaya apa yang kita katakan itu nggak menjadi hal yang sifatnya abu-abu gitu, bisa kelihatan hitam putihnya. Nggak omong kosong juga. Nah, nggak bullshit. betul. Nah, jika tidak diiringi tanggung jawab dengan data, fakta maupun angka, maka ruang publik yang demokrasi seperti ini itu malah justru dipenuhi dengan teror opini gitu. Karena orang-orang cuma berargumen jeplak A, B, C, D, nggak ada datanya, nggak ada faktanya, angkanya, atau mungkin arah kedepannya seperti apa. Ya orang-orang tersebut ya yang membaca atau mendengarkan mereka nggak tahu gitu loh. Yang benar yang seperti apa gitu. Orang-orang yang malah nggak mau berpendapat karena apa? Karena ya takut ketika pendapatnya diserang karena ya nggak berdasarkan data, fakta maupun angka gitu, malah dipenuhi teror opini. Hanya diam dan ya, hal-hal seperti ini itu juga terkait dengan namanya efek diindividuasi, yakni di mana di media sosial yang saat ini kita gunakan itu orang-orang itu menggunakan anonimusnya gitu loh, menggunakan kebebasan untuk menutup identitasnya gitu. Jadi orang-orang di media sosial itu ya mereka menggunakan anonimnya untuk memberikan argumen gitu, sehingga mereka lebih suka menyerang. Kebanyakan kalau kita lihat di media sosial, di kolom komentar maupun di banyak buzzer, kemudian juga anonim. Ya, kemudian juga ketika mungkin di diskusi umum tiba-tiba ada sebuah oknum yang mengatakan A, B, C, D gitu kan tanpa diketahui dia dari mana, mungkin juga intel juga bisa. Ya, mereka menggunakan anonimusnya untuk istilahnya mengutarakan pendapatnya gitu, sehingga dengan anonimnya, dengan yang tidak diketahui identitasnya, mereka lebih berani untuk cenderung menyerang gitu. Kalau ketahuan siapanya ya nggak berani menyerang, takutnya digeruduk gitu. Tapi kalau anonimus kan lebih mudah untuk menyerang. Nah, kemudian juga karena seperti ini itu akan timbul yang namanya projection defense mechanism, di mana seseorang itu merasa terserang, yang merasa terserang itu kemudian minder gitu. Lalu karena mindernya dari fenomena itu, mereka membalikkan kebebasannya untuk menyerang balik orang lain gitu. Karena ketika contoh misal Bro Z berpendapat A gitu, kemudian saya berpendapat B di media sosial, kemudian saya itu merasa bahwa pendapat saya itu kalah dengan Bro Z, dan Bro Z seakan-akan
menyudutkan seseorang gitu. Ya. Dan saya yang merasa kalah ini, yang merasa minder dan lain sebagainya, itu karena ada kebebasan bersuara, maka saya bisa mengembalikan mengembalikan opini Bro Ziyad sebagai alat menyerang Bro Ziyad gitu loh. Oke. Karena kebebasannya, saya itu bisa menyerang balik Bro Ziyad dengan animusnya itu gitu. Nah ini juga istilahnya efek dari tadi kebebasan itu, karena merasa takut, terancam, kemudian opininya kalah, Ya. opininya kalah, kemudian mungkin terasa ya istilahnya Minder lah atau gitu, iya down lah, katakan down. Yes. Itu karena adanya efek anonim tadi itu bisa digunakan untuk menyerang balik gitu. Nah, sehingga secara keseluruhan karena adanya fenomena ini juga termasuk dalam spiral of silence, dimana karena yang berhubungan tadi dari awal sampai akhir, orang itu jadi takut berbeda pendapat gitu karena melihat serangan pada orang lain. Jadi karena saya takut nih ketika diserang orang gitu, ya jadi saya nggak mau berpendapat gitu. Maka ruang-ruang publik untuk berbicara, beropini itu malah nggak ada gitu, karena ya takut dengan serangan orang lain gitu bro. Itu kemudian clear ya, sudah bisa dipahami ya Bade ya. Karena gini, kadang pendapat yang suaranya lebih keras itu cenderung lebih diikuti masyarakat. Iya, cenderung betul. Lebih diikuti Segani, masyarakat, dipercayai. dipercayai masyarakat daripada pendapat yang memang bervalue atau benar-benar sesuai data, by data kan. Jadi kan nggak omong kosong. Yang mana itu kalah suara daripada suara yang ada nilainya itu tadi. Betul. Iya, memang betul. Masyarakat sekarang juga masih cenderung lebih percaya terhadap orang-orang yang memiliki suara keras dalam beropini. Lebih vokal. Ya, cenderung ke orang-orang yang lebih vokal daripada orang-orang yang suaranya itu kecil, namun benar, itu bervalue, berbobot gitu. Berbobot, emang benar-benar by data. Ini kalah dengan tadi orang yang omong kosong tapi vokalnya keras. Yes. Karena ya retorika tadi bro. Retorika tadi. Retorika orang-orang jadi percaya gitu. Dan itu sangat relate. Iya, sangat relate. Ya. Jadi kalau kita mau menuju masyarakat yang terbuka dan maju, hal seperti itu harus dikurangi gitu. Dikurangi dan kalau bisa hal seperti perbedaan pendapat itu sangat perlu yang namanya dihargai gitu. Kita nggak boleh menilai seseorang itu dari apa yang mereka katakan tingkat kerasnya gitu, keras atau vokalnya, tapi ketika mereka mengatakan berdasarkan data, kemudian ada value-nya juga berfakta, ya itu juga harus dipertimbangkan gitu. Karena orang-orang seperti itu yang telah meneliti secara mendalam apa masalahnya gitu. Nah itu harus di Indonesia ketika mau menuju masyarakat yang terbuka dan maju harus secepat mungkin mengurangi hal seperti itu. Kalau bisa bahkan dihapuskan gitu hal yang seperti itu. Karena itu merupakan musuh dari masyarakat terbuka. Berawal dari diri sendiri ya teman-teman. Bukan kalau memang kita belum bisa belum bisa menarik orang untuk menuju ke sana ya berawal dari diri sendiri terlebih dahulu. Betul. Gitu. Kemudian yang poin kedua, yakni masyarakat itu lebih suka narasi kepastian ketimbang kebenaran yang kompleks gitu. Jadi pengertiannya adalah bahwa hidup yang sedang kita jalani sekarang ini itu penuh dengan ketidakpastian gitu, yang membuat orang-orang itu mudah tergoda dengan narasi yang memberi jawaban mutlak, memberi jawaban-jawaban yang mudah dicerna oleh akal pikiran manusia, meskipun jawaban tersebut itu udah nggak relevan dengan perkembangan saat ini atau bisa dikatakan kurang cocok lah gitu. Nah hal seperti ini itu berangkat dari adanya
ya seperti teori konspirasi, kemudian ideologi ekstrim, ya kan? Atau mungkin pendapat atau jawaban-jawaban yang diberikan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada kita gitu, yang menjanjikan solusi instan lalu lebih laku. Jadi karena instan mudah diterima oleh akal pikiran, itu lebih laku daripada diskusi yang berbasis data maupun angka gitu. Ya contoh misal tadi yang dikatakan oleh Bro Zat tadi betul, bahwa enggak istilahnya apa ya, enggak, masih banyak kok, nggak jarang juga yang namanya doktrin atau istilahnya ucapan yang diberikan oleh orang tua yang kedudukannya lebih tinggi dari kita. Mereka ketika istilahnya memberikan nasihat kepada anaknya, terutama anak perempuan, itu beliau-beliaunya mengatakan bahwa nggak usah gitu, anak-anak perempuan itu sekolah tinggi-tinggi gitu, nantinya juga cuman akan diurus rumah tangga gitu loh, dan nanti juga malah akan membuat anak laki-laki minder terhadap kamu gitu. Nah, hal-hal seperti itu adalah sebuah jawaban yang mutlak gitu. Mutlak itu dalam artian mudah dicerna dalam pikiran orang-orang tanpa diketahui atau diteliti nilainya gitu. History wordnya belum diteliti. Nah, hal seperti ini juga masih berlaku di kita, terutama di mungkin kalau teman-teman semua bisa melihat di area-area atau daerah-daerah yang pegunungan, pedesaan ya, pegunungan, pelosok pedesaan, yang dimana sekolah itu masih menjadi tempat yang jauh untuk dijangkau, sulit untuk dibayarkan. Orang-orang tua cenderung mengatakan bahwa yang anak perempuannya udah nggak usah sekolah tinggi-tinggi gitu, sudah cukup sampai di sini aja, dan ya nggak usah berpendidikan tinggi, cukup ngurus rumah aja. Nah, hal seperti itu merupakan jawaban yang istilahnya mutlak atau terlalu mudah dicerna tanpa berbasis data dan angka. Nah, apakah hal-hal yang seperti itu juga dilarang atau tidak boleh? Jawabannya boleh, tapi harus dihitung juga gitu loh. Ya, karena narasi seperti ini yang disukai masa seperti ini itu memang masih ada, dan untuk kita melihat relevan apa enggaknya itu perlu diperhitungkan berbasis data dan diskusi secara panjang gitu loh. Enggak harus langsung ceplos-ceplos itu, enggak gitu. Enggak langsung ditaati. Harus dihitung juga kira-kira kenapa alasannya, relevan enggak gitu, masih relevan enggak aturan tersebut. Gitu. Karena hal-hal seperti itu yang membuat otak kita itu makin nggak mau berpikir gitu loh. Kita hanya percaya dengan narasi apa yang dikatakan oleh orang-orang sekitar kita gitu, yang pada akibatnya otak kita itu ya percaya, kemudian ketika ada hal lain percaya lagi, ada hal lain percaya lagi ya. Dituntun terus. Dituntun terus ya. Padahal kita nggak bisa mandiri gitu loh. Kita nggak mau, betul, kita nggak mau berpikir gitu. Betul. Kita hanya berada di zona nyaman dengan arahan orang yang di atas kita. Padahal kedepannya kita juga akan menempuh hidup baru yang mana kita juga akan memberikan sebuah arahan kepada anak kita kan. Nah, arahan tersebut kan nggak mungkin harus sama dengan orang tua kita kan, pasti kan berbeda. Kalau orang tua dulu mungkin nggak mampu, karena kita mampu kan berbeda juga apa yang kita katakan. Nah, seperti itulah orang-orang saat ini itu masih suka dengan jawaban yang tidak diperhitungkan gitu. Distributornya masih suka dengan jawaban yang mutlak gitu. Pokoknya kalau yang mengatakan orang tua ya tinggal ditaati aja. Itu prinsipnya mereka ya, prinsipnya masyarakat yang masih belum istilahnya menuju ke terbuka gitu. Nah, kalau mau terbuka ya ketika orang tua mengatakan seperti itu, ya kita harus diskusi dengan anak dan orang tua gitu. Kenapa sih Pak, Bu? Alasannya apa? Alasannya gitu. Apa mengatakan seperti itu? Padahal kan pendidikan itu baik. Kenapa kok tidak diperbolehkan? Ya gitu. Juga kedepannya juga ketika katakanlah kita dengan contoh ini ya, ketika seorang anak perempuan nggak berpendidikan juga nantinya susah gitu, kesusahan untuk membimbing anak seterusnya. Padahal membangun rumah tangga itu harus butuh ilmu. Betul. Karena kapasitas kita berhasil mengarahkan seseorang itu karena ilmu kita gitu loh. Kalau ilmu kita cuma dituntut dari orang tua dan hanya arah-arahan yang harus sifatnya mutlak, ya otomatis kita juga nggak bisa mengarahkan anak kita seterusnya menyesuaikan zaman gitu loh, kesusahan juga gitu. Ya nantinya malah ketika anak itu sudah terbuka ya jadi perdebatan gitu. Anaknya mau A, orang tuanya mau B, tapi karena nggak ada diskusi itu malah berdebat dan bertarung. Dan berbicara tentang ilmu di sini bukan berarti harus kuliah ya teman-teman. Betul.
ilmu itu bisa didapatkan dari semuanya. Yang penting apa? Pendidikan itu, pendidikan nggak harus sekolah, nggak harus apa namanya kuliah, Baik tinggi. kursi, papan tulis, meja, gitu juga. Buku-buku bisa dibeli itu ya ilmu Ya, pendidikan. betul. Gitu. Betul. Jadi nggak harus apa namanya, Harus nggak harus berada di kuliah. sekolahan. Ya, Berada di sekolahan. yang penting apa? Yang penting mau survive, mau belajar sana sini gitu. Ya, betul sekali. Nah, hal seperti ini karena memang di otak manusia itu ada yang namanya need for cognitive closure, di mana kebutuhan akan cepatnya informasi atau kebenaran atau kepastian itu lebih disukai oleh otak gitu daripada sebuah hal yang perlu kita perhitungkan secara matang, berbasis data maupun angka, dan kita harus memikirkan resiko kedepannya gimana gitu. Nah itu karena memang otak itu lebih cenderung suka hal-hal yang istilahnya instan gitu daripada kita harus menghitung kedepannya seperti apa gitu. Nah ini harus istilahnya dikurang-kurangi untuk menuju masalah terbuka gitu. Nah juga karena adanya kognitif isi, di mana informasi sederhana itu lebih mudah dicerna daripada fakta yang rumit. Ya tadi kebenaran yang mutlak yang nggak suka kita perhitungkan itu lebih mudah dicerna oleh otak daripada kita harus mencerna hal-hal yang rumit, memperhitungkan dan lain sebagainya gitu. Nah, hal-hal seperti ini juga pada akhirnya itu memberikan atau memenuhi kebutuhan psikologis untuk memberi makna pada situasi yang kacau gitu. Karena kita masih berada dalam perbedaan pendapat, dan kemudian ternyata istilahnya tadi ya, ketika orang tua dengan anak itu masih berbeda pendapat, kemudian orang tua mengatakan sebuah istilahnya apa, jalan keluar yang mutlak yang mudah difahami, ya itu lebih cenderung diiyakan gitu, karena masih kacau gitu daripada ambil rumit-rumit, nanti kedepannya malah istilahnya ambil enaknya daripada perkara yang terlalu berisiko. Lebih suka di zona nyaman ya, Bro ya. Betul. Ya, zona nyaman. Nah, sehingga orang-orang itu lebih nyaman atau percaya pada jawaban yang mutlak atau mudah difahami meskipun itu kurang relevan pada zamannya gitu, meskipun jawaban tersebut yang mungkin kurang benar dan sebagainya. Nah, seperti itu. Itu yang kedua gitu. Ya. Kemudian yang kedua udah difahami ya, Bro ya. Udah jelas ya. Sangat jelas. Ya, dengan istilahnya mungkin kalau seandainya kok masih kurang difahami ya bisa diputar kembali videonya. Kemudian yang ketiga yakni utopianisme yang sifatnya modern saat ini itu hadir dalam bentuk baru, yakni dalam bentuk yang namanya teknologi seperti AI,